Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Maka nama saya Pikir Warok. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek estimasi, itu tentang sistem manajemen persediaan stok barang untuk perusahaan retail modern. Saya ambil contoh Indomaret. Ini yang berkaitan tentang magang saya. Oke, untuk selanjutnya mungkin langsung ke pembahasan materi. Di sini ada inisiasi. Inisiasi proyek adalah tahapan awal suatu proyek dimulai, dalam artian memberikan gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi, diagram proyek, atau yang disebut project definition atau karakter. Dari definisi proyek ini akan kelihatan gambaran global sebuah proyek yang akan dikerjakan. Untuk tujuan inisiasi proyek ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang tujuan dan persyaratan proyek. Adapun langkah-langkahnya. Tahapan inisiasi proyek, langkah-langkahnya antara lain yaitu mengidentifikasikan tujuan dan hasil proyek, 2. Mengurangi risiko, ketergantungan, kendala, dan prioritas proyek. 3. Menetapkan ruang lingkup proyek berdasarkan tenggat waktu dan sumber daya yang tersedia. Untuk selanjutnya, ada manfaat dari inisiasi proyek, yaitu memberikan pendekatan struktur untuk menunjukkan kasus bisnis proyek dan memberikan pekerjaan yang akan dilakukan itu layak. Inisiasi proyek juga memastikan informasi selalu dibagikan kepada pemangku kepentingan sejak awal sehingga Anda memperoleh sumber daya yang diperlukan, mendapatkan visibilitas untuk proyek dan mencegah hambatan yang merugikan nantinya. Di sini ada sistem persediaan stok barang. Balik lagi ke yang slide 2 ya. Pengertian dari sistem persediaan stok barang, yaitu stok atau persediaan barang adalah barang-barang yang disimpan perusahaan untuk nantinya dijual di periode yang akan datang. Persediaan ini tidak hanya untuk barang yang sudah jadi, tetapi juga barang yang setengah jadi dan bahan mentah yang menjadi bahan baku. Di sini ada pengertian retailnya juga. Retail atau disebut eceran, retailing dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir dengan tujuan untuk pengguna pribadi dan bukan pengguna bisnis. Banyak anggapan bahwa retail hanya terkait dengan menjual produk-produk di toko. Tidak. Pada retail juga memberikan pelayanan jasa antara delivery service bagi pembelinya. Kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan retail ialah menjual berbagai produk jasa atau keduanya kepada konsumen akhir untuk keperluan konsumen pribadi ataupun bersama. Di sini ada pengertian aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dikembangkan menggunakan bahasa HTML, PHP, CSS, JS yang membutuhkan web server dari browser untuk menjalankan seperti Chrome, Firefox, atau Opera. Aplikasi web dapat berjalan pada jaringan internet maupun intranet, jaringan LAN. Data terpusat dan kemudahan dalam akses adalah ciri yang membuat aplikasi web lebih banyak diminati, lebih mudah diimplementasikan pada berbagai bidang kehidupan. Pada sistem persediaan stok barang, saya memilih yaitu membuat aplikasi berbasis web. Nah, proyek apa yang harus diambil, yaitu yang proyek sistem persediaan stok barang pada perusahaan retail. Balik lagi ke judul yang awal ya. Mengapa saya memilih sistem aplikasi berbasis web?
Karena aplikasi berbasis web sangat mudah untuk diakses karena tidak perlu install aplikasi seperti di gawai di HP. Untuk membuat cukup membutuhkan jaringan internet. Anda dapat mengakses aplikasi melalui browser. Adapun perencanaannya, pengertian perencanaan sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikan secara lebih jelas dengan berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan, atau yang disebut Elizandi. Menurut Elizandi, terus adapun tujuan perencanaan membuat sistem persediaan stok barang pada perusahaan retail Indomaret contohnya, yaitu membuat software yang digunakan untuk mencatat, mengawasi seperti sistem inventory, terus membuat laporan presiden secara mudah dan efisien, membantu pencatatan barang yang masuk dan keluar, termasuk penjualan secara otomatis, mengurangi eksekusi. Eksekusi adalah mengkoordinasikan orang dan sumber daya lain yang guna untuk menjalankan rencana dan menghasilkan output dari proyek. Tujuan eksekusi merelasikan perencanaan proyek yang tertuang dan perencanaan manajemen proyek manajemen plan, mengkoordinasikan kinerja tim proyek dan mengoptimalkan serta pemanfaatan sumber daya non personil, merelasikan perubahan perencanaan proyek. Ini tujuannya dan ini eksekusinya. Adapun nanti setelah ini kita bisa merekrut tim berdasarkan perusahaan, memberikan kalian struktur tim spesial komplit yang mereka butuhkan untuk proyek tersebut. Nah, timnya. Namun ada juga perusahaan yang tidak. Jadi seperti perusahaan dapat memiliki spektrum layanan sendiri, jumlah anggota tim dapat bervariasi, misalnya di perusahaan retail dan sebagai besar perusahaan lainnya. Di sini saya membentuk tim developer terdiri dari itu pakar analisis, rekrutmen analisis, manajemen proyek, project manager, desain grafis, graphic designer, dan ada desainer UI UX. Dan kelima ada web developer, yang keenam ada tester website atau quality assurance tester. Nah, di sini pun ada vendor dan supplier dari perusahaan retailnya untuk mendukung kinerja dari minimarket perusahaan retail juga. Contohnya Indomaret tersebut, maka perusahaan retail itu membangun 21 distributor center atau di sini yang berfungsi untuk menjamin kelancaran pasokan dari barang supply ke masing-masing minimarket. Indomaret selain berguna untuk menjamin tersedianya pasokan barang ke toko dan banyak sekali supply di perusahaan Indomaret termasuk UMKM. Nah, di sini juga UMKM juga bisa menjadi supplier juga ya. Selanjutnya barang jualannya tersebut di minimarket atau di retail di Indonesia. Nah, adapun kayak ketika kita menitipkan suatu produk kita atau jasa kita di perusahaan retail, mungkin di Indomaret atau Alfamart mungkin. Nah, ada caranya kita melengkapi dokumen produk dan usaha. Yang satu kartu tanda tutup, yang kedua kartu keluarga, yang ketiga kelengkapan surat izin usaha dan dokumen pendukung lainnya. Ataupun surat kelengkapannya, surat izin usahanya, ada nomor pokok wajib pajaknya, ada dokumen pelengkapannya kelayakan usaha. Yang paling penting adalah barang yang kita titipkan di Indomaret itu atau di retail lainnya itu, yang penting wajib layak jual atau wajib layak sesuai kemasannya bagus, dan mungkin bentuk produknya atau dari kemasannya juga menarik gitu. Dan adapun vendor dari Indomaret yaitu ada Pentes Intake, rak perusahaan. Nah, Pentes Intake ini yaitu tempat pembuat rak pada market, dan rak gudang juga kan, ada rak juga di sana. Nah, selain itu juga ada pembuatan packaging atau plastiknya.
plastik yang biasa kita belanja itu terdapat pada PT JJ Sadai Sukses Indo. Nah, mungkin itu aja pembahasan dari materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu berpada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.